Selamat pagi, Kak. Pagi Kak C. Pagi Kak, Apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Oh Alhamdulillah ya udah sehat. bagus. Saya lagi banyak yang sakit guys, kalian harus jaga kesehatan. Oke, wait ya. Aku benar mau cek ini dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita tuh akan membahas mengenai WooCommerce. WooCommerce itu adalah salah satu plugin yang ada di WordPress. Nah, kalau nggak salah kemarin-kemarin kan kalian udah dijelasin tuh soal cara bikin web kan. Di sini ada yang udah bikin atau belum? Rata-rata udah pada bikin belum? Mhm. Sudah, Kak. Ya, Kak. Sudah. Siapa? Udah semua dengan nama bisnis kalian masing-masing yang kemarin ya? Iya Kak, sudah Kak. Oke. Sudah Nah, Kak. kalau misalkan di website itu kan, kalau kita bicara tentang brand, website itu tampilan setiap brand itu pasti berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau buat yang kayak eh kalau misalkan buat yang basic aja, biasanya selain menampilkan kayak home, terus kemudian about, habis itu ada blog yang isinya artikel. Nah, biasanya tuh ada yang namanya produk gitu kan. Nah, produk itu nanti biasanya kita pakai yang namanya plugin WooCommerce. Ntar ya, aku share screen dulu. Oke, jadi ini dia yang namanya WooCommerce. Jadi pembahasan kali ini tuh kita ngebahas soal WooCommerce, nanti sekaligus praktek gimana nginstalnya di website kalian gitu kan. Karena WooCommerce ini salah satu plugin yang penting guys, soalnya kalau misalkan kalian itu nggak pakai WooCommerce, kalian nggak bisa nampilin typically produk apa aja sih yang kalian jual di website gitu loh. Oke, jadi WooCommerce itu apa sih sebenarnya? Dia adalah plugin e-commerce bawaannya WordPress yang sampai sekarang tuh bisa dibilang paling populer. Terus dia juga udah diinstal lebih dari 5 juta user gitu kan. Kenapa WooCommerce ini populer? Dia itu apa namanya? Menawarkan beragam tool yang bisa digunakan kita sebagai pebisnis gitu kan untuk membuat toko online dalam berbagai skala gitu kan. Baik untuk apa namanya payment, terus kemudian ada kayak manajemen book ya kayak pesanan kayak gitu, terus kemudian pemilihan jasa kirim, terus habis itu ada pemilihan pembayaran juga. Apa sih yang membuat WooCommerce ini better than others gitu kan? Nah, meskipun ada banyak plugin e-commerce lain, banyak user yang menganggap bahwasanya WooCommerce adalah yang terbaik gitu kan. Beberapa keunggulan dari WooCommerce itu sendiri, yang pertama, satu, dia dibuat khusus untuk WordPress. Jadi memang dia lebih kayak adjustment-nya tuh lebih enak gitu loh sama WordPress itu sendiri. Sehingga ketika misalkan ada nih kayak biasanya plugin-plugin yang bawaannya bukan sesuai dengan WordPress-nya gitu kan. Biasanya itu ada kemungkinan kayak crash terus kemudian jadi bikin lemot gitu kan. Nah, karena WooCommerce ini adalah dibikin khusus WordPress, nah memungkinkan kamu itu bisa berkomunikasi secara global kepada seluruh audiens gitu. Audiens istilahnya tuh audiens ini adalah user kamu nantinya gitu loh. Dan kalau kamu basicnya memang webnya tuh pakai WordPress, itu akan lebih enak dan lebih mudah gitu loh buat diotak-atiknya. Nah, yang kedua adalah mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan WooCommerce ini punya banyak kayak fitur yang dia tuh gratis ataupun berbayar ya. Nah, yang gratis pun itu udah cukup kalau misalkan buat bikin toko online yang sederhana ya, bukan yang dalam skala besar gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu pengen punya website tapi ada toko online-nya itu bisa pakai WooCommerce. Nah, ini dia tuh bisa membantu kamu menyesuaikan ataupun meningkatkan kualitas serta fungsionalitas website sendiri sesuai dengan pertumbuhan kedepannya nanti.
Kemudian yang ketiga adalah harganya terjangkau. Karena dia ini kalau install aja tuh gratis ya, tapi nanti biasanya ada beberapa kayak fitur tambahan yang memang ada yang sudah memiliki lisensi, biasanya dia tuh ada biaya langganannya gitu kan. Tapi itu pun depend on kalian nanti kebutuhan. Kalau misalkan kalian dirasa butuh pakai kayak plugin tambahannya gitu kan. Nah, itu nanti baru oke yang berbayar, oke yang berbayar. Tapi misalkan kalian belum butuh yang berbayar pun masih ada beberapa opsi plugin lain yang dia itu gratis gitu loh. Kemudian yang keempat adalah faktor keamanan. Nah, WooCommerce melindungi transaksi pelanggan dengan toko e-commerce kamu melalui tokenisasi. Jadi ini memungkinkan semua detail kayak transaksi baik itu dari kartu kredit tersimpan di server payment processor. Jadi bukan di database website kamu. Jadi istilahnya di sini tuh baik kamu ataupun nanti user itu tuh kalau misalkan mau transaksi pakai WooCommerce ini tuh dia tuh kan jauh lebih safe gitu loh. Oke, yang kelima itu keunggulannya adalah dia punya dukungan penuh. WooCommerce memiliki panduannya lengkap mulai dari penginstalan, terus kemudian ada panduan juga bagaimana cara metode untuk mengatasi masalah. Terus kamu juga bisa, misalkan ada problem atau ada sesuatu yang kalian nggak ngerti, kamu tuh bisa kontak WooCommerce-nya sendiri melalui email. Dan itu biasanya dibales kok. Nah, ini setting dan atur WooCommerce. Nanti aku jelasin dulu, terus kemudian nanti kita coba tutorial. Karena kan hari ini temanya kita install WooCommerce, kemudian masukin listing produk dari bisnis kalian ya. Yang pertama itu step-nya adalah install dan aktifkan WooCommerce. Jadi yang pertama tuh kamu nanti biasanya akan diminta untuk login ke website kamu sendiri ya, which is adalah yang sudah kalian buat kemarin. Terus kemudian nanti di bagian kiri plugin sidebar tuh ada pilihan plugin. Nah, kemudian di situ kalian baru ketik aja tuh apa namanya WooCommerce di kolom pencarian gitu kan. Nah, setelah kamu nemu, nanti cuma tinggal install doang, terus tinggal diaktifkan aja. Nah, nantinya kalau misalkan sudah diaktifasi, akan ada keterangan seperti ini. Bisa kamu diminta untuk melengkapi informasi toko. Kamu bisa masukin detail toko kamu tuh mulai dari nama, terus kemudian negara, kemudian alamat, kemudian kode pos, kemudian area kota dan provinsi sih biasanya, terus kemudian ada alamat email. Kemudian lanjutannya adalah pilih industri. Kamu tuh industrinya apa? Apakah food and beverage, apakah health and beauty? Nah, itu nanti ada beberapa kategori yang bisa kalian pilih di situ. Nah, di bagian apa namanya jenis produk, nanti kamu bisa menentukan tipikal produk yang dijual tuh apa? Apakah layanan digital atau dalam bentuk produk fisik gitu. Nah, ini apa namanya nanti kalian juga akan diminta nih ngedetailin apa sih bisnis kalian mulai dari kayak deskripsinya seperti apa, terus kemudian jumlah produknya, kemudian ada nggak platform lain gitu kan. Nah, selanjutnya baru kalian bisa pilih-pilih nih biasanya apa namanya typically template WooCommerce yang tersedia. Jadi kamu bisa juga sih sama seperti website, kamu bisa mengubah tampilan WooCommerce sesuai dengan tema yang diinginkan. Nah, kalau udah setting awal, baru langkah selanjutnya adalah menambahkan produk. Kalau menambahkan produk tuh nanti ada lagi tuh di sebelah kiri tadi tuh ada add product pokoknya intinya ya. Terus nanti kamu bisa diminta untuk masukin nama produk, terus kemudian ada deskripsi, terus kemudian ada foto juga. Terus kalau itu produknya dalam bentuk fisik. Nah, kalau misalkan produk itu adalah dalam bentuk yang istilahnya kayak jasa gitu kan, atau layanan gitu kan, kamu bisa masukin opsi virtual.
Kemudian centang kotak downloadable untuk produk digital, misalkan ada software atau misalkan file gitu kan. Nah, kemudian baru kamu isi informasi yang pengen diberikan dari masing-masing produk tersebut. Nah, terus yang next itu kamu harus juga menambahkan kayak apa ya, kategorinya itu biasanya penting sih. Kamu juga bisa nambahin kayak misalkan kategori, kadang tuh kalau misalkan kalian lihat website tuh ada yang misalkan kategorinya apa ya, misalkan kalau misalkan di yang sifatnya jasa, misalkan kayak layanan sosial media. Nah, itu biasanya nanti kategori subkategorinya tuh bisa kayak sosial medianya bisa kayak Instagram, Facebook atau apa gitu kan. Nah, itu nanti bisa dibikin juga di situ. Nah, terus kamu bisa nambahin label atau product text supaya istilahnya kayak si customer tuh gampang ketika dia tuh searching pakai keyword tertentu gitu kan. Nah, ini juga ada ketentuan saat mengupload image ya. Kamu diminta untuk upload image dengan maksimum filenya size-nya adalah 1 MB. Terus nanti juga bisa kayak typically, sebenarnya ini nggak jauh beda dengan kayak TikTok Shop atau e-commerce gitu sih guys. Jadi kalian bisa upload lebih dari 1 foto untuk 1 jenis produk. Nah, terus nanti apa namanya, buat menentukan tipikal produk yang bisa dilihat atau enggak, kamu bisa masuk ke bagian katalog, terus kemudian menentukan visibility-nya, tipikal produk mana yang bisa kamu lihat atau yang kayak bisa dibelanjain yang mana atau mau yang disembunyikan yang mana itu bisa. Terus juga ini save draft. Nah, save draft itu nanti kamu bisa kasih kayak centang preview mau kayak gimana, lihat tampilannya itu seperti apa gitu. Nah, terus ini ya. Kalau udah produk, ada juga metode pembayaran. Nah, sebenarnya dari WooCommerce sendiri itu sudah menyediakan beberapa opsi pembayaran kayak misalkan PayPal, COD, transfer bank. Nah, kamu bisa pakai yang bawaannya WooCommerce gitu ya. Tapi ada juga opsi lain. Kalau misalkan opsi lain yang kebanyakan digunakan pada websitenya brand itu adalah ada tambahan plugin lagi yang namanya apa sih kalau nggak salah Mitrans. Nah, itu emang lebih kompleks sih. Mitrans tuh memang lebih banyak dipakai oleh brand dan dia biasanya kebutuhannya untuk daftar Mitrans tuh adalah harus punya KTP dan NPWP. Biasanya gitu, guys. Nah, ya, kenapa sih kita butuh kayak misalkan apa namanya plugin tambahan buat metode pembayaran ini? Soalnya supaya kita tuh bisa bilang kalau pihak ketiga ya, jadi pihak ketiga yang kita bantu buat apa mengatur metode pembayaran itu adalah payment gateway ya namanya. Nah, payment gateway ini memungkinkan kita sebagai penjual untuk menerima berbagai macam metode bayar hanya dengan satu bantuan payment gateway aja. Kalau misalkan kita tuh nggak pakai payment gateway, kita tuh harus menyediakan, misal nih, kita harus punya rekening BNI, kita harus punya rekening BCA, kita harus punya rekening Mandiri, tergantung dari semua kebutuhan user kita gitu loh. Terus kita harus punya akun GoPay. Tapi kalau misalkan pakai payment gateway, kita tuh nggak perlu lagi daftar-daftar rekening di masing-masing bank gitu. Hanya dengan satu payment gateway aja kita sudah bisa menerima berbagai macam pembayaran, even itu kartu kredit, virtual account, terus kemudian ada kayak ShopeePay, GoPay, e-wallet kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kelebihannya payment gateway itu seperti itu. Terus nanti di sini waktu kalian itu udah ngatur metode pembayarannya itu, nah ini aku yang bilang tadi ya, kamu bisa instalasi plugin Mitrans. Nah, tapi ini kayaknya buat yang Mitrans kita prakteknya minggu depan ya. Yang sekarang itu kita nanti akan praktek install WooCommerce sama upload produk. Oke, jadi opsi tadi ya, opsi yang pertama pembayarannya itu bisa pakai bawaannya WooCommerce yang default. Terus opsi kedua itu adalah pakai Mitrans. Nah, ini nanti kamu harus nginstal lagi plugin yang namanya Mitrans WooCommerce. Kemudian ada sama kamu akan diminta melengkapi ini informasi.
terus bikin akun di Mitrans. Nah, bikin akun di Mitrans itu butuh KTP kalau individual dan NPWP, tapi kalau misalkan untuk PT itu ada beberapa persyaratan lain yang dibutuhkan. Kayak misalkan akta akta bisnis lah, terus kemudian ada juga kayak surat kuasa, dan itu lebih kompleks lah dibandingkan kalau misalkan kalian mendaftarkan sebagai individu. Kemudian nanti ada testing transaksi. Nah, tujuannya apa? Ini untuk memastikan bahwa akun Mitrans yang udah kamu bikin tuh berfungsi sepenuhnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya akun Mitrans, kamu bisa coba buat melengkapi detail payment, kemudian tekan save, habis itu tinggal di change aja. Kalau udah diatur semua ini, itu berarti Mitrans kalian tuh udah siap buat dipakai gitu loh. Terus ini juga ya, yang paling penting biasanya kalau kita bicara online kan kenceng banget kan, dan pajak itu nggak kayak dulu gitu loh guys. Jadi sekarang tuh pajak tuh kan lagi ketat-ketatnya, makanya di sini juga si WooCommerce ini menyediakan kemudahan supaya kamu tuh bisa input pajak secara otomatis saat check out gitu. Kamu bisa nanti ada setting, kemudian bisa set di sini ya, setting, kemudian ada general, terus kemudian tinggal diklik aja enable tax rate-nya sama calculation-nya. Nanti diklik save gitu kan. Nanti ketika misalkan pembayaran tuh sudah terkalkulasi sendiri hitungan pajaknya tuh berapa. Nah, next, habis atur pembayaran, kalian diminta untuk mengatur detail pengiriman. Nah, kalau misalkan tadi pembayaran kita pakai Mitrans, kalau misalkan buat pengiriman, kamu bisa pakai plugin Wongkir yang udah disediakan sama Raja Ongkir. Nah, plugin ini dia itu bisa memberikan keleluasaan gitu loh. Kalau misalkan kalian pernah beli Shopee, beli di Shopee ataupun di Tokped kan ada pilihan opsi pengiriman kan. Nah, di situ ada kayak JNE, JNT dan beberapa opsi pengiriman lain yang bisa dipilih gitu kan. Nah, di sini nanti ada juga opsinya. Terus juga dari detail pengiriman ini bisa membantu mengkalkulasi berapa biaya ongkos kirim yang dibutuhkan dari tempat kamu, warehouse kamu ke user itu sendiri gitu loh. Nah, kalau misalkan caranya buat ngatur detail pengiriman itu, nanti kamu masuk ke setting aja, terus add shipping zone, terus kemudian nambahkan zona lokasi sama region sama typically shipping metode. Terus pilih aja Wongkir di sini. Nah, supaya kamu bisa kunci apinya Raja Ongkir, kamu bisa buka website resminya Raja Ongkir. Terus kalau yang udah punya akun, tinggal save change aja. Kalau misalkan kamu udah install WooCommerce, nah kamu bisa mengelola WooCommerce kamu sendiri gitu loh. Nah, setiap kali siklusnya tuh kayak gini ya, setiap seseorang melakukan pembelian, WooCommerce akan otomatis membuat pesanan baru. Nah, kamu kalau misalkan mau akses apa aja sih yang lagi dibeli di website kamu, kamu bisa masuk ke plugin-nya tadi, terus cek di bagian order. Nah, setiap pesanan nantinya akan punya yang namanya ID khusus, kemudian tanggal pembayaran, status pesanan, dan juga harga total. Nah, kamu bisa klik di nama pesanan atau order untuk memperbaharui status pesanan, terus ataupun ngasih kupon, terus melakukan pengembalian dana, terus kemudian mengubah detail pesanan. Nah, detail pesanan tadi biasanya itu berisi kayak tanggal pembuatan, kemudian informasi tagihan, terus ada juga alamat pengiriman, terus kemudian ada juga nama pelanggan, biasanya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak harus install WooCommerce? Kenapa sih Kak kita harus punya toko online sendiri? Kenapa sih Kak kok nggak di e-commerce aja yang udah jelas-jelas punya banyak traffic dan bisa kita manfaatkan
berbagai macam promonya gitu. Sebenarnya alasannya begini sih guys, kalau e-commerce itu kan adalah platform pihak ketiga gitu kan. Istilahnya itu bukan punya kita sendiri gitu kan. Terus kita juga ada beban yang harus kita bayarkan kepada mereka gitu kan. Memang ada banyak keuntungan ketika kita join dengan e-commerce sebagai contoh. Kalau misalkan e-commerce tersebut sedang punya campaign gede sebagai contoh, sekarang kan yang lagi gede-gedean banget kan Lazada Beauty. Dia tuh punya platform Lazada Beauty yang pengen ngalahin yang namanya Shopee gitu kan. Nah, sebenarnya Lazada ini adalah anaknya dari Alibaba gitu kan. Itulah kenapa dia punya banyak kucuran dana. Nah, jadi dia tuh lagi ngedein platform si Last Beauty ya namanya. Terus kemudian dia hire Maudy Ayunda yang salah satu artis yang ibaratnya menginfluence banyak wanita di luar sana gitu loh dengan hal-hal yang positif gitu karena dia bisa nyanyi, dia juga habis merit gitu kan, terus merit sama orang Korea juga, which is Korea itu adalah salah satu negara dengan produk beauty yang lagi gede banget, yang kita bisa bilang pengaruhnya sangat besar sekali di beauty industry di dunia gitu kan. Nah, si Lazada ini kalau misalkan kamu join nih ya, kamu join ke Lazada, terus kamu mau offering sebagai aku mau punya last mall di Lazada gitu kan. Lah Lazada itu juga sedang mengadakan campaign. Jadi keuntungannya kalau misalkan kamu kayak join e-commerce tuh kamu akan dapat privilege untuk mendapatkan campaign apalagi ini loh. Habis ini kan 10-10 sampai 12-12 kan. Kita bilangnya shoppertainment ya. Shoppertainment gitu kan. Nah, jadi di tanggal-tanggal tersebut dan di bulan-bulan dari bulan 10 sampai bulan 12 biasanya kita akan ditawarin privilege kayak free ongkir, kemudian free ads gitu kan. Terus kemudian free potongan diskon untuk beberapa produk yang mereka pilih gitu kan. Itu memang oke gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan apa ya, privilege yang mereka berikan kepada kita, akhirnya kita tuh tidak ada urgensi untuk menjadi mandiri gitu loh guys. Jadi akhirnya website kamu cuma sebagai tempat buat legalitas aja bahwasanya bisnis kamu ada gitu kan. Akhirnya kamu akan ketergantungan sama e-commerce gitu. Padahal ketika misalkan tadi si Lazada ini proses campaign-nya itu 12-12 udah selesai, dia tuh udah nggak akan ngasih kita apa-apa lagi gitu loh. Dia nggak akan kasih kita free ongkir, dia nggak akan kasih kita kayak bonus tambahan untuk misalkan orang yang follow apa akun mall kita gitu kan. Kita juga bahkan kadang free ongkir itu dibebankan kepada kita juga gitu kan. Akhirnya ada tambahan biaya lagi kan yang harus kita keluarkan gitu kan. Sementara kalau misalkan kamu tuh nge-building community online atau toko online kalian sendiri di website, kamu tuh punya hak penuh untuk mengatur semuanya. Sebagai contoh, kamu misalkan bisa ngasih kebebasan potongan diskon gitu kan, atau bikin kupon, atau misalkan kayak apa namanya beberapa produk itu tidak harus semua itu kena diskon gitu kan. Nah, istilahnya kamu punya kuasa penuh gitu kan. Terus kemudian kamu juga nggak perlu membayar biaya yang tadinya bisa diberikan kepada e-commerce gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan e-commerce tuh lumayan loh, kalau nggak salah 5% gitu. Nah, semakin besar pendapatan kamu ya kalau di e-commerce, otomatis apa namanya, biaya yang diberikan kepada mereka juga lebih besar kan. Nah, tapi kalau misalkan di website kamu sendiri, kamu tuh bisa menikmatinya secara whole ya, utuh gitu loh. Terus kamu juga bisa menggunakan platform website kamu ini sebagai tempat yang eksklusif gitu loh untuk community kamu sendiri. Bentar, aku kasih contoh nih ya. Aku kasih contoh dulu sebelum kita praktek. Nih, contohnya.
Hmm. Hmm. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini kalian kan udah tahu kemarin aku cerita ini salah satu brand fashion yang aku pegang juga. Nah, dia itu salah satu brand yang dia itu rajin banget apa ya, merawat websitenya dan nge-building community pada websitenya gitu kan. Salah satu caranya adalah biasanya HSF ini punya pola. Waktu itu emang kita sepakat bahwasanya supaya orang itu atau follower kita itu semua belinya direct ke website. Karena apa? Di website itu sudah ada fitur kalau misalkan kamu tuh mau beli kacamata ya, biasanya kalau kacamata kan kalian harus apa namanya, males ya beli online karena takutnya itu nggak sesuai gitu kan. Tapi di HSF ini ada fitur kayak kamu tuh bisa input apa namanya, minus kamu berapa, sider kamu berapa gitu kan. Istilahnya sedetail mungkin sama seperti saat kamu belanja kacamata secara offline gitu. Nah, dia menyediakan fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan di apa namanya e-commerce gitu kan. Kemudian ini sebagai contoh, ini kan ada beberapa produk kolaborasi kayak gini kan. Ada beberapa produk kolaborasi sama influencer gitu kan. Sama ada desainer juga sama community. Nah, seperti produk-produk ini ya kayak trending produk yang sama Paula, terus kemudian ada sama Ria Miranda kayak gini. Nah, ini tuh pasti launchingnya dilakukan melalui website. Jadi, biasanya nih ya, kalau kalian ngebandingin, lihat kan, di e-commerce tuh ada kan brand-brand yang launching biasanya available langsung di Shopee, Lazada, atau Tokped, atau tergantung dia biasanya kerjasamanya sama siapa. Nah, brand-brand tuh ada yang mereka punya kecenderungan untuk launching produk di e-commerce kayak Shopee ya. Misalnya kalau beauty biasanya lebih prefer ke Shopee gitu kan, atau fashion juga lebih prefer ke Zalora misalkan, atau Shopee kalau cewek ya. Nah, tapi kalau HSF ini dia nggak pernah mau eksklusif launching produk di e-commerce tuh nggak mau. Kenapa? Karena tadi mereka tuh kita tuh pengen menjaga community kita dan website kita supaya tetap rame gitu. Jadi produk-produk eksklusif ini apa namanya, ini tuh bisanya hanya dibeli di website dan biasanya kita akan mengumumkan kalau misalkan oh kita mau ada launching produk nih sama misalkan nih sama Ria Miranda gitu kan. Nah, itu kita udah ngasih tahu tuh di sosial media bahwasanya kita akan launching di website jam sekian dan bisa langsung dilakukan pembelian gitu kan. Dan kita akan bilang bahwasanya produknya limited. Memang biasanya tipikal-tipikal produk collab kayak gini kita biasanya cuma nyediain kayak satu produk tuh ada yang cuma 50 piece atau 100 piece gitu kan. Tergantung dari sosok yang kita ajak collab. Misal nih, sosoknya itu adalah sosok yang sangat apa ya? Dia tuh punya influence yang begitu besar gitu ya di dunia fashion misalkan. Dan orang tahu kalau misalkan si dia yang pakai itu pasti langsung sold out gitu. Kayak misalkan si Paula. Paula ini kan dia punya diehard fans di beauty and fashion gitu kan. Jadi apapun yang dipakai oleh Paula biasanya orang akan langsung beli, follower dia langsung beli gitu kan. Makanya beberapa produk tuh biasanya kita oh ya udah yang ini mungkin lebih banyak gitu kan. Nah, launchingnya adalah kita pakai di website gitu kan. Jadi ada urgensi follower kita untuk belanja di website sendiri gitu loh. Jadi tidak belanja di e-commerce gitu kan. Sampai akhirnya orang orang sudah hafal bahwasanya oh HSF itu tiap launching produk baru, tiap ini itu semua biasanya cuma dibeli di website gitu. Dan kita tuh berusaha untuk membuat user tuh nyaman dengan website yang kita buat ya. Ini kayak aku kasih contoh misalkan aja aku mau beli anggap aja inilah ya. Mana tadi? Oke. Anggap aja. Nah, ini kan ada opsi ya, beli dengan lensa. Anggap aja ya. Terus nanti kamu bisa pilih yang Blu-ray, fotokromik atau klasik gitu kan. Nah, misalkan maunya yang klasik. Nah, ini juga udah ada pilihannya nih. Yang mana gitu kan. Ada beberapa pilihan lensanya juga. Nah, terus nanti ada input resep. Kalian bisa input resep itu biasanya adalah resep dari kalian tuh yang kiri berapa, yang kanan berapa, sindernya berapa gitu kan. Atau sekalian aja upload resepnya aja.
Nah, di sini udah ada nih harga lensa berapa, harga frame berapa, terus udah tinggal add to chart. Nah, kalau misalkan, wait, aku coba input aja ya. Nah, ini kebetulan dia pakai Midtrans. 27. Nah, biar kalian tahu prosesnya. Ya udah, apa aja beginilah ya. Udah kita isi asal aja, guys. PD itu 45 biasanya. Nah, ini biasanya akan ada add to chart. Nah, ini ada opsinya. Udah ada, terus kemudian tinggal di kamu bisa pilih continue shopping apa proses checkout. Nah, kalau proses checkout biasanya nanti kita akan diarahkan untuk pilih opsi pengiriman gitu kan. Nah, ini sama nih. Ada billing date, dalalala, terus ini tadi yang aku bilang payment gateway tadi fungsinya adalah seperti ini, guys. Dia memberikan berbagai macam pilihan pembayaran. Bisa manual bank transfer, kredit debit, terus cicilan kartu kredit, BCA virtual account, terus ada bank transfer mandiri, BRI, BNI, Permata, OVO, Dana, GoPay, Shopee, Pay, Akulaku, sama Atome. Nah, itu kelebihannya kalau kita misalkan pakai Mitrans. Nanti bisa set kayak gini. Jadi ada banyak, otomatis kan kalau misalkan kita memberikan banyak sekali pilihan, apa namanya, pembayaran, user kita itu, atau customer kita tuh merasa lebih lebih suka ya, karena kan memudahkan mereka gitu. Jadi mereka bisa pilih bayar pakai apa aja. Gitu. Udah sih, nanti tinggal place order. Nah, biasanya order nanti akan masuk ke email. Nah, ini sama sih kalau kalian pakai WooCommerce juga akan seperti ini, kurang lebih prosesnya. Tapi bedanya kalau ini kan udah settingannya udah profesional ya, karena ada transaksi yang nominalnya besar di dalamnya gitu kan. Jadi ada beberapa plugin yang memang dia berbayar gitu di settingnya. Nah, ini dia juga kan akhirnya kalau kita lihat ininya Shopee-nya, biasanya tipikalnya HSF ini adalah kalau udah lebih dari misalkan 6 bulan gitu kan launching di website itu baru diturunkan ke marketplace. Nah, biasanya orang-orang tuh udah tanya, Kak di Shopee nggak ada, Kak di Tokped nggak ada. Biasanya, oh nggak ada. Jadi memang kita memaksa orang supaya beli di website kita. Kalau misalkan mau tunggu 6 bulan lagi, tapi kan hype-nya udah turun gitu kan. Otomatis udah nggak rame lagi diomongin di sosmed gitu loh. Udah ganti model, udah ganti produk kayak gitu sih. Itu salah satu strategi yang bisa diterapkan supaya website kalian tuh bukan cuma jadi tempat pajangan doang gitu loh. Kita cek ya coba kayak punya something. Bukan. Nah ini kan enaknya tuh kayak gini. Ini nanti yang kalian kalian lakuin tuh upload produk ya. Nanti tampilannya bisa bisa kurang lebih kayak gini. Jadi ada produknya, ada harganya, terus kemudian nanti kalau misalkan ada diskonnya itu ada keterangan diskonnya juga. Sama sih. Nah, tadi kan yang aku bilang kayak subkategori itu misalkan skincare nih ada nih cleanser nih ada beberapa. Nanti bisa masuk ke kayak gini. Yang di WooCommerce bisa bikin kayak gini sendiri gitu sih. Oke. Kurang lebih itu sih guys penjelasannya. Kita coba praktek ya abis ini. Nanti sekalian yang mau dipraktekin websitenya boleh nanti live bareng ya. Maksudnya share screen bareng ke sini nanti dibantu buat aku bantuin buat nginstalin biar kalian nggak perlu ini lagi sih. Tapi aku minta waktu 2 menit ya. Bentar aja. Izin minum.
Oke, sekarang kita coba tutorial aja ya. Aku lihatin contohnya, wait. Aku masuk dulu. Bentar ya guys. Kalian coba boleh sekaligus apa namanya? Login di web WordPress yang udah kalian bikin kemarin ya. Oke. Tunggu. Ini. Bentar ya. Nah, ini contohnya. Kebetulan di tempat ini udah diinstal ya. Nah, kalau misalkan kalian udah install WooCommerce tuh kayak gini nanti tampilannya guys. Ada WooCommerce di sisi kiri. Nah, bentar ya. Coba aku diaktif dulu ya. Tunggu. Biar nanti kalian bisa lihat ini ya. Kita cobain dari awal. Oke, udah. Nah, ini udah aku cobain diaktif, terus nanti kalian tuh diulangin dari awal ya. Oke, kita ulang dari awal biar kalian bisa lihat. Nah, aku ini dulu. Nah, ini tinggal di add new sini ya. Kalian bisa sambil praktek bareng biar nanti nggak usah bisa sambil ngerjain PR-nya sih maksudnya guys. Terus kalian ketik WooCommerce tadi. Nah, ini yang tandanya begini ya. Nah, mana tadi? Tunggu guys. Nah, yang tandanya warna ungu, terus ada shopping chart-nya kayak gini. Nah, kalau udah ketemu ini, kalian langsung install now. Ini biasanya installing prosesnya itu depend dari koneksi kalian. Kalau misalkan koneksi kalian itu agak lemot, biasanya agak lama. Tapi kalau misalkan enggak, itu biasanya cepet sih. Udah ketemu belum? Terus, kalau udah install semua kah? Tugas sebelumnya sudah disuruh untuk install dan activate, Kak. Oh, udah ya? Ya udah. Kalau gitu gantian aku dulu activate. Kalau gitu nggak usah hapus guys, kalian tadi nggak bilang. Tinggal langsung upload produknya aja. BTW kalau misalkan upload produk, kalian udah siapin itu belum? Apa namanya? Kayak image atau apa? Atau mungkin misalkan belum ada image yang benar-benar, kalian bisa cari image bisa bisa cari image di ini ya, apa namanya? E-commerce ya, yang setidaknya mirip sama tipikal produk kalian. Itu boleh. E-commerce yang mana? Nah, kalau udah nanti kalian masuk ke setting. Nah, kita setting bareng-bareng aja di sini.
Sorry, di home sini guys. Nanti ada tampilan WooCommerce di sebelah kiri, terus kalian masuk di home-nya sini. Nah, di sini nih, ini kan aku udah keisi ya guys. Ini biasanya nanti ada yang seperti tadi. Kalian diminta untuk masukin ini nih, sebentar. Bisnis ininya. Contohnya mana tadi? Ya, jadi biasanya kalian bakal diminta buat masukin nama bisnis, terus kemudian jenis bisnisnya apa, terus ada lagi apa regional, jadi kayak di mana basis bisnisnya tuh di mana gitu kan, lokasinya tuh diisi yang lengkap ya. Kalian isi aja ya guys. Ternyata punya aku udah keisi, jadi tidak bisa diulang lagi nih. Nah, aku kasih waktu deh buat ngisi. Kalau udah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini sih. Terus tinggal ada opsi sama kayak gini, apa add product, ada set appointment, ada text rate, ada macam-macam. Udah diisi bisnisnya? Boleh sambil komen di chat ya guys. Biar kita tuh nggak kayak krik-krik gitu loh. Nah, coba. Nih, kalau udah nanti kalian bisa kalau misalkan add product adalah pilih opsi yang ini ya, add product. Nah, ini yang seperti aku jelasin tadi ada physical product, ada variable product, ada group product. Nah, aku biasanya kalau misalkan kalian produknya ini produknya bisa dibeli, ada wujudnya, itu pakai ini aja. Oh, masih loading ya udah aku tungguin. Oke. Kalau loadingnya lama sabar ya. Aku cari gambar dulu ya. Sambil kalian nanti kalau udah komen di kolom ya. Oke. Ya udah bisa langsung tadi ya guys di add product di home, kemudian ada add product yang di sini. Yang udah nyampe produk siapa? Raise hand dong.
Maaf Kak C, sepertinya masih mute. Ya, coba Iki share screen deh. Apa namanya? Harusnya ini nggak usah di add tax rate sih. Waktu masuk pertama tuh cuma ngisi kayak data bisnis kamu, namanya apa, terus region doang. Terus nanti dia akan ada pilihan opsi categorize dari bisnis kamu. Ada pilihannya tuh ada food and beverage, terus kemudian ada apa? Health and beauty, ada fashion. Iki mana ya Iki? Baik, Kak. Ini saya coba share screen ya, Kak. Iya, boleh. Masih belum di-enable, Kak. Kak Dila, boleh dibantu untuk enable dong? Sudah Kak C. Oke. Berikut, Kak. Bentar. Wait. Oh, ini kamu, ini nggak usah. Ini udah kamu. Oh, berarti kamu udah nge-add produk. Coba sih dilihat di produknya. Nah, ini kamu tadi udah keisi, berarti kalau kalau isinya kayak gini. Nah, tax rate-nya nanti aja. Kamu langsung klik yang add product di sini. Ya, berarti yang nomor yang atas ini saya klik ya, Kak. Ya, yang berarti awal-awal udah keisi. Nah, ini pilih yang physical product. Oke. Oh, Ya, Kak. tampilannya beda ya? Hmm, tunggu. Ya, ini biasanya nanti kamu tinggal ngisi aja di sini produk name-nya apa, terus nanti add media di sini, fotonya, terus harganya, terus sale price-nya, udah, terus nanti tinggal di ini aja sih, tinggal di save gitu doang. Baik, Kak. Akan Tinggal saya di coba publish. terlebih dahulu. Iya, coba ya. Oke, aku balik lagi nih guys. Oke, kita coba ya. Yang udah di proses yang hampir sama, kalian tadi ya add new product, terus nanti kan ini BTW tampilannya kayaknya setiap orang beda-beda. Nah, kebetulan tampilan di aku tuh seperti ini. Eh, Kalau tampilannya di Iki tadi kan lebih kayak ke formnya artikel gitu kan, tapi itu nggak apa-apa kok, sama aja. Nah, ini namanya, kebetulan aku tadi pengen masukin, coba, retinol iod serum. Jadi aku masukin aja di sini ya, namanya. Terus summary ini kayak misalkan kayak, summary itu adalah bisa kamu kasih tagline, bisa kamu kasih kayak deskripsi produk singkat hanya dalam satu kalimat, misalkan kayak gitu. Ini list price-nya. Oh. Terus, nah, add deskripsi. Nah, ini kalau kalian tuh boleh ngambil di, kebetulan aku udah ada, jadi aku ngambilnya di e-commerce, aku copy paste semua. Deskripsi itu semua ya, jadi kayak misalkan, tentang produknya itu seperti apa. Terus misalkan kalau dia itu ada expirednya, kalian tulis expirednya. Terus kalau misalkan dia tuh dari bahan apa juga kalian jelasin tuh bahannya seperti apa gitu. Kalau misalkan kayak baju atau apa itu kan biasanya ada tuh. Terus kemudian bisa masukin juga kayak size chart. Kalau untuk beberapa produk fashion tuh bisa dimasukin. Terus biasanya kayak cara cara perawatan tuh juga bisa, itu juga bisa dimasukin. Oke, ini aku coba dulu ya, sama-sama dilihat nih. Cara perawatan, cara penggunaan, itu masukin aja. Nah, udah ini di done.
Kalau udah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, baru di sini upload image. Nah, kalau image-nya udah kalian upload, kan bisa masuk di media library. Tapi kalau misalkan itu image-nya adalah image yang baru, nah, kalian gini ya, upload file. Terus kemudian cek image yang mau di-upload tuh yang mana. Misalkan kalian mau satu produk tuh maunya lebih dari satu image, berarti nanti prosesnya sama, ada upload file lagi. Ini kebetulan aku mau masukin lebih dari satu image. Ya. Oke, anggap aja masukin 2 deh. Nah, ini nanti kalau udah, kalian select aja. Nah, ini kamu boleh tambah ini, misalkan di ALT text itu sama ya, fungsinya kayak misalkan kalau kalian di sosial media mau upload foto, dia tuh bisa kamu kasih keyword. Kebetulan ini kan produknya adalah serum retinol. Nah, kalian bisa kasih kejelasan detailnya kayak gitu. Terus select, nah nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini selanjutnya baru pilih kategori. Nah, kalau misalkan tidak ada, kalian boleh bikin baru, guys. Misalkan di sini aku tulis namanya serum. Nah, baru tinggal diklik aja bagian serum doang nanti. Oke, udah. Mari. Nah, kalau udah semua keisi gini, baru add. Nanti dia akan loading juga. Aku juga loading nih, bentar. Nanti kurang lebih tuh tampilannya seperti ini. Nah, ini kan hampir sama ya kayak di e-commerce. Ada yang udah bisa, atau ada yang nggak bisa, atau ada yang masih loading. Aku tunggu deh, bentar ya.
Kak C, Ya? aku masih belum ngerti soalnya pas klik WooCommerce itu, pas klik home, itu bener-bener nggak loading sama sekali. Coba Kayak, boleh di-share screen nggak? sebentar. Ini baru aku reload dan seperti ini. Kayaknya ini koneksinya deh. Nah, Oh, ini udah nih masuk nih. Home, klik di bagian home ya. nah kalau klik home itu seperti ini aja, Kak. Jadi diklik Hmm, set up my store tetap, di klik skip ini juga tetap aja seperti itu. Itu gimana ya, coba Kak? itu yang ada I agree bla 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 bawahnya coba lihat. Ya, Bawah lagi ada nggak? Nggak ada. tidak ada. Oh, dia nggak loading sama sekali. Iya, Kalian BTW eh, pakai website apa? Halaman website kalian sendiri-sendiri atau gimana? Atau yang pakai udah disediain? kita kemarin, kalau saya kemarin bikinnya itu pakai Infinity Free, Kak. Bukan yang dari Arkatama. Oh, sendiri malah ya. Iya, Kalau yang pakai yang punya bareng-barengan tuh biasanya kelemahannya adalah karena banyak yang akses, biasanya jadi lemot gitu loh. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Kalau yang kelemahannya kemarin. Tapi kalau biasanya yang kayak udah punya sendiri atau bikin sendiri, nah itu kelebihannya adalah kalian bisa lebih cepet setupnya gitu sih. Yang sama kayak Rosis apa aja? Zain juga gitu. Nabila juga sama. Jadi nggak bisa keluar sama sekali WooCommerce-nya. Coba sih di ini lagi, banyak banget ya, buffer terus. Iya, waduh. Kayaknya karena banyak yang akses deh guys. Coba di logout dulu deh. Coba di logout dulu. Gila. Mostly Iya Kak, lagi error mostly kayaknya Kak WooCommerce. iya, karena kayaknya kebanyakan yang akses, karena kelas-kelas yang lain juga kebetulan materinya kan sama. Dan instalasinya sekarang gitu loh. Jadi kayaknya karena kebanyakan yang akses, terus kemarin kan katanya ada yang hostingnya tuh kan pakai punya Arkatama juga. Nah itu bisa jadi kayak gitu, loadingnya lama banget. Karena kalau punya aku kan kebetulan ini punya klien kan, jadi aku pakai buat ini dan aku hostingnya yang berbayar, terus domainnya juga aku beli, jadi mungkin lebih lebih lancar sih, bisa jadi karena faktor itu gitu loh. Yang udah berhasil sampai produk ada nggak? Sampai kayak bisa masuk ke halaman produk, boleh raise hand? Kak Cey mau tanya dong. Boleh, Febri, gimana? Ini kan aku nggak pakai yang Arkatama ya, pakai Mm-mm. produk, pakai hosting yang ini kebetulan berbayar, tapi sama aja waktu publish itu loadingnya lama banget. Itu kenapa ya Kak Oh, Cey? iya. Kalau itu udah sabar dulu deh kalau itu. Coba kalau waktu publish, ini kan kalau aku sih mikirnya ya, karena yang akses tuh banyak banget sepertinya, even mungkin bukan kita aja. Jadi biasanya depend on apa dari connect. Kalau publish tuh faktor publish sama input-input tuh tergantung dari koneksi sih biasanya. Nah, itu nanti kamu coba save draft dulu aja yang berarti udah masuk ke proses uploadingnya ya. Kayak masukin image udah, deskripsi udah dimasukin semua. Sudah Kak Cey sampai ke berat produk dan lain sebagainya udah semua. Udah semua ya. Tapi waktu di ads itu nggak bisa. Loading banget, lama Waktu banget. mau publish aja, iya. Oh ya udah. Kalau gitu kamu ada opsi save draft nggak di situ? Karena ini udah diklik publish, save draft-nya ini Kak Cey menghilang gitu, Ya udah guys. nggak bisa Kalau diklik. kalau gitu coba di reload sih halamannya lagi. Kalau di reload hilang nggak? Iya benar.
emang atau gini, kalau mau tunggu aja dulu. Misalkan nanti sampai agak lama banget dia nggak gerak-gerak sama sekali ya, mau nggak mau kamu mending reload aja. Terus nanti dicoba. Jangan pas ini kan mungkin waktu kita barengan kelas lain-lain semua nyobain ya guys ya dan install ya. Nah bisa jadi memang dari segi traffic WordPress-nya juga berat gitu loh. Makanya tidak secepat respon waktu kita biasa. Nanti coba kamu Febri dicoba lagi waktu kalau nggak salah kan malam kalian ada mentoring ya, tapi kalau bisa jangan waktu mentoring bareng juga gitu. Jadi kayak yang misalnya waktunya waktu orang-orang banyak nggak akses gitu loh. Bisa nanti siang atau mungkin apa namanya sore gitu jam-jam orang lagi sibuk kerja gitu kan. Itu juga bisa. Nanti dicoba lagi ya. Nah, soalnya kalau misalkan udah sampai di proses upload image, kemudian deskripsi, berat dan lain-lain, itu tuh sebenarnya prosesnya udah tinggal publish atau add doang. Dan itu nanti tinggal nunggu gitu loh. Nah, kemudian nanti outputnya dia akan seperti yang aku share ini gitu. Akan ada seperti ini. Nah, tadi kan aku mencantumkan yang sebelumnya tuh ada harga ya, harganya 100.000, harga setelah diskon 80.000. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini sama bisa cek, bisa cek yang bisa masukin lebih dari satu foto. BTW, selain kalian, aku juga ternyata nggak bisa upload loh guys. Tadi invalid gitu punya aku. Yang bisa ini aku tadi coba upload pagi tadi dan itu berhasil. Tapi waktu aku tadi coba produk yang aku tutorialin ke kalian itu tidak berhasil. Nah, ini buktinya ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang ada cuman satu stok aja. Yang produk tadi juga nggak bisa. Nah, ini aja deh. Kita coba step by step-nya kurang lebih paham kan ya? Pelan-pelan ya. Maksudnya udah karena kalian udah coba, dia tahu nanti kemana gitu loh maksudnya. Nanti tinggal dicoba aja, jangan di waktu yang bersamaan. Takutnya gitu sih, kayak kemarin juga ini tadi kan kalian Ini pada udah ngejar bisa pada Kak Ceng. udah. Coba-coba Udah share masuk. screen dong, Tadi coba. aku copy dulu draftnya juga untuk cari aman. Nah, coba cek share screen dong, lihat tampilannya kayak gimana. Oke, wait. Oke. Kak Ceng. Oh, Tadi ini aku jadi copy double dulu. ya? Iya, soalnya Hmm. tadi takut hilang kata Kak Ceng kan reload dulu. Mm-mm. Teksnya tapi Di nggak aku view buat. Oke, wait. ya, ini ada. Nah, ini view yang Gue Kak Ceng. ya Eh, sebelahnya. Nah, kayak gini tampilannya udah bener. tapi aku belum install untuk paymentnya. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Karena nanti payment-nya kan kita pakai Mitrans kan. Nah, tapi ini udah bener sih tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kamu bisa kasih deskripsi tambahan, misalkan kayak apa sih? Itu juga bisa. Atau misalkan ini kalau misalkan kamu udah ada yang pernah pakai fotonya, maksudnya I mean udah dipakai OOTD orang gitu kan. Nah, kamu tambahin fotonya juga bisa gitu. Iya. Ya, ini udah bener ya nanti tampilannya kayak gini. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini guys, ini opsi tambahan nih biar ya kalau misalkan kalian mau kelihatan kayak lebih lebih keren gitu ya, mau dikasih pop up kayak ini sebagai contoh. Nah, ini kan bentar. Double. Nah, ini kan ada WhatsApp nih di bawah nih. Nanti bisa connect ke WhatsApp kan. Nah, itu tambahinnya kan bisa masuk ke tadi sama ke WooCommerce, diklik. Sorry, bukan. Plugin. Add new plugin ya. Nah, ini aku juga lama kok loadingnya ya ternyata. Terus kamu bisa ketik WordPress WhatsApp kalau nggak salah.
Ini ada join chat, ada yang ini. Kalau yang aku tadi coba pakai yang ini, klik to chat. Kalian boleh pakai yang join chat ini atau yang ini sih guys, klik to chat ini. Nah, nanti tinggal di sama install aja. Ketika diinstal nanti kalian bisa muncul kayak gini sih. Nah nanti kalian tinggal masukin tuh. Nah kalau ini kan aku nggak ada ya. Pokoknya diinstal aja dulu. Nanti kalau udah, kalian masuk di install plugin. Nah, mana tadi ya punya aku chat tadi ya. Nah masuknya di setting. Nah, kalian bisa masukin tuh WhatsApp number. Nah di sini WhatsApp numbernya harus WhatsApp bisnis ya, nggak bisa kalau WhatsApp biasa. Terus nanti udah ini tinggal diisi, ini nggak usah diubah-ubah. Terus udah ini apa namanya tinggal save change aja. Nanti bisa keluar kayak gini tadi. Kalau aku kan emang nggak aku masukin ya, cuman bisa dilihat lah nanti. Nanti kalau misalkan diklik itu apa namanya akan langsung ke direct ke chat WhatsApp yang udah didaftarin di sini tadi gitu loh. Mungkin punyanya Febri kalau kamu udah ada WhatsApp bisnis tuh bisa langsung ditambahin ya. Ini kan aku buat contoh aja, jadi aku nggak masukin ya guys. Yang udah bisa sampai berhasil produk, boleh ditambahin ini guys, apa namanya tadi, plugin chatnya ya. Oke. Ada yang berhasil produk lagi nggak? Permisi Kak, saya izin tanya. Boleh? Ini kan saya sudah berhasil untuk menambahkan produk ya Kak. Nah, ini kebetulan untuk nominal harganya itu masih pakai dolar Kak. Nah, kalau misalnya menggantikan ke rupiah itu gimana ya Kak? Oke, sebentar, tak carinya. Tadi aku punya aku juga gitu soalnya. Wait, itu ada di mana tadi? Tunggu. Izin jawab Kak C. Tadi aku udah setting juga di currency. Oh, wait. Iya, itu tapi di mana sih? Tunggu. Ada di ini loh, kalau nggak salah. Berarti punyanya Iki udah berhasil ya? Ini di menu currency-nya ini yang di mana ya Kak? Atau Bentar ya, aku lagi cari juga guys. Tadi aku juga barusan ganti soalnya. Bentar, di setting kalau nggak salah. Bentar ya, ini aku share screen habis ini kalau udah bisa. Ya, ini guys. Wait. Jadi kamu klik WooCommerce, ya, yang ini. Terus kamu masuk ke setting. Nah, ini setting nih. Sorry. Setting. Nah, ada setting di kiri, terus ininya diganti. Nah, ini ada diganti yang rupiah. Bukan IDR ya. Dia RP gitu, guys. Rupiah. baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ayo, siapa lagi yang sudah berhasil? Febri udah bisa chatnya. Kayaknya aku malah installnya yang beda dari yang punya KC, Kak. Tapi nggak tahu Iya, deh boleh ini. sih. Kalau yang ada lagi, kalau yang lebih bagus tuh sebenarnya yang berbayar ya, guys. Bentar, aku coba kasih lihat punya mana ya. Yang berbayar, jadi dia tuh ada tombol, ada button WhatsApp-nya gitu, terus ada langsung kayak say hello gitu, ada pop-up chat-nya gitu loh langsung. Jadi ketika kamu ketik, itu dia tuh tinggal, nanti disambungin langsung ke bisa dijawab by WhatsApp gitu kan. Tapi kalau nggak salah dia berbayar.
Itu ada di web satunya lagi sih. Kebetulan aku tidak login yang di sini, guys. Kalian bisa tambahin apa aja, soalnya ada yang tipikalnya beda-beda. Ada yang WhatsApp, ada yang kayak floating chat, yang misalkan kalian masuk mana ya? Ini ada nggak ya di HSF nih? Coba kita liatin. Ya ada ternyata, guys. Ya, itu sih nanti bisa bisa beda-beda, depends mana yang mau kalian pakai. Oke, ini udah. Oke. Nah, itu tadi sebenarnya nggak ada di materi ya yang kalau plugin kayak chat gitu, tapi kalian bisa tambahin aja buat nilai lebih apa namanya em, website kalian sendiri. Iya. Ada lagi produknya yang sudah berhasil atau yang masih loading? Dicoba deh, dicoba pelan-pelan ya guys. Rosi masih sama kah? Masih sama? Masih sama, Kak. Tetap nggak bisa? Coba kamu bukanya pakai Mozilla apa pakai Chrome? Pakai Chrome. Coba kalau pakai Mozilla. Kalau Chrome biasanya emang lebih berat sih. Oke, sebentar. Yang nggak bisa pakai biasanya pakai Google Chrome, coba di Mozilla ya. Kak C mau tanya dong, Boleh? eh, terkait yang tadi install plugin itu, ini kan saya lagi customisasi yang kayak teksnya, terus nomornya. Ini di bagian position priority ini apa ya Kak C? Coba mana sih? Boleh lihat nggak? Aku nggak kelihatan. Nggak, kalau nggak lihat, Oke. Ini Kak C. oh itu kayaknya anu loh, kayak bubble chatnya tuh loh, yang muncul biasanya maksimal berapa? Jadi misalkan Oh ada gitu. orang yang mau di web kamu tuh ada orang yang ngechat gitu kan. Kamu mau biasanya kan kayak notification tuh mau munculnya berapa di angka maksimal. Jadi dikasih itu 10. Jadi biasanya kalau chat kan ada tuh orang dibalas dari bawah ya. Nah, itu biasanya kan yang paling atas tuh kan munculnya yang paling baru kan. Hmm. Oke, Kak C, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Dicoba lagi yang berhasil ya. Nah, sambil nungguin temen yang lain, buat yang udah berhasil, kalian bisa mulai setting payment-nya. Nah, setting payment tuh kan pakai Midtrans. Sama sih caranya tadi, plugin, download apa new plugin, terus kamu tinggal cari aja Midtrans. Mana ya dia? Ini guys, logonya Midtrans tuh yang kayak gini. Bentar ya, aku share screen-nya. Nah, logonya Midtrans tuh yang biru garis-garis gini ya. Sebenarnya kalau di website tuh macam-macam ya, tapi yang paling banyak digunakan tuh emang Midtrans karena dia paling gampang eh
ininya apa konfigurasinya, aktivasinya lebih gampang dibandingkan Sendit. Kalau misalkan kalian sudah install, nah itu nanti kalian tuh ada diminta buat ini loh, isi ini ya, ID. Nah, selanjutnya adalah kalian daftar dulu tuh di Mitrans pakai KTP. Kalau dulu Mitrans tuh harus pakai apa namanya KTP dan NPWP ya. Kalau sekarang tuh kalau kamu tuh maunya individu aja, nah itu bisa cuman pakai KTP aja. Jadi sambil nungguin ini boleh sih kalian daftar ke Mitrans dulu. Ya aku kasih share. Ya. Aku kasih share di kolom chat nih linknya Mitrans. Jadi nanti ketika masukin plugin Mitransnya, kalian udah punya ID Mitrans dan udah tinggal aktivasi aja. Gitu. Kak C, sorry mau nanya lagi boleh? Boleh. Gimana Ini gimana? Kak C, aku mau pindahin letak ininya tadi, pop-up-nya tadi itu ke kayak kaca itu kan tadi di samping ya, di pinggir. Itu Bawah. gimana ya kaca? Soalnya iya di pinggir bawah kan. Kalau ini adanya di samping chart gitu. Coba lihat sih. Tapi biasanya emang anu sih. Kamu pakai yang apa itu? Soalnya kayak beberapa tuh saya udah bawaan positioningnya di situ gitu loh. Iya, untuk di pilihannya optionnya cuma after chart atau itu gitu aja, after sama before aja gitu. Kalau mau digeser Oh, gitu nggak bisa berarti ya nggak kaca? bisa. Nggak bisa. Berarti dia emang udah mentok di situ. Jadi berarti dia tuh model kayak e-commerce gitu loh. Yang biasanya kan kalau e-commerce kan ada keranjang, terus sebelahnya ada kolom chat. Nah, dia tuh kayaknya modelnya seperti itu. Kamu coba cari plugin yang lain aja coba kalau gitu. Kan udah dicoba nih, coba-coba yang lain. Yang sesuai. Namanya juga kan preference ya, gitu kan. Ini trans. Kalian bisa daftar via website ya. Di sini ada business name, ada full name, ada business email, ada business phone number. Terus di bagian business legality-nya di Mitrans ini, bentar ya guys, kalian aku kasih tunjuk. Nah, nanti kan kalau kalian daftar via website gini kan, ada ini ya. Nah, di bagian business legality kalian pilih I'm online atau offline business owner. Nah, ini biar kalian bisa cuma pakai KTP aja. Tapi kalau misalkan kalian pilih ini soalnya banyak banget kelengkapan dan surat-surat yang harus dilaporkan. Nah, biasanya untuk proses verifikasi ketika kalian atas nama PT, CV, atau lembaga-lembaga gitu, biasanya ada apa namanya, ada waktunya. Jadi nggak bisa daftar langsung di ACC. Biasanya kayak butuh waktu gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian ini tuh bisa lebih cepet sih. Gitu kira-kira. Ini namanya kalian samain sama kayak nama KTP ya. Nanti kalau daftar si Mitransnya ini. Terus diingat-ingat juga, kalau diingat-ingat juga ID Mitransnya. Karena nanti waktu kalian install plugin-nya si Mitrans, kalian diminta buat masukin ID. Begitu. Ya. Oke, ini sambil utek-utek ya. Ini yang udah pindah ke Mozilla, ada yang udah berhasil belum? Masih belum kah? Masih sama. Masih loading juga? Sama juga? Coba sih punya Rossi, screenshotin aja. Anyway, di chat bisa kirim gambar nggak sih, guys? Bisa kan? Oh ya.
Yang lain juga di posisi yang sama? Nggak bisa ininya? Sama ya? Aduh. Oh, coba. Amar? Aku mau nanya sebelumnya, tapi aku sebelumnya belum praktek deh. Kayak aku masih ngeliatin dulu aja gitu. Karena Boleh. sebenarnya aku masih bingung nih. eh Kan dari tadi tuh contoh baik yang pakai plugin WooCommerce atau misalkan Midtrans gitu-gitu kan itu contohnya tuh kayak yang barangnya itu produknya itu barang kan gitu. Sedangkan kalau di ide bisnisnya aku tuh konteksnya tuh kita jasa gitu. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan ini hanya jasa, kalau misalkan dipakein plugin WooCommerce gitu, itu masuk gak ya KC? Atau kayak gimana gitu? Soalnya masih, kalau contohnya bareng udah paham nih gitu. Cuman kalau contohnya jasa tuh kayak gimana gitu. Itu kalau sebentar ya, itu bisa sebenarnya, tapi pakai virtual gitu loh. Bentar. Nanti set produknya itu sebentar. Nah, ada nih digital produk. Bentar ya, aku ini. Kamu nanti yang masuk di WooCommerce di bagian home, terus ada add product kan. Nah, kamu klik lagi nih di bawah ini ada digital product nih. Ada service, downloadable book, music. Jadi nanti ibaratnya tuh kayak sama, cuman kamu ininya sama, tapi kamu mungkin kayak ngasih image-nya tuh bisa misalkan kayak dibedainnya di deskripsinya aja. Jadi summary deskripsinya apa misalkan layanan digital tuh kamu apa bisnisnya coba? Layanan yang di salah satu contoh Aku layanan digital layanan apa? jasa. Aku jasa foto, jasa foto. Nah, itu kamu bisa masukin tuh fotonya. Misalkan kayak di salah satu contoh fotonya, misalkan wedding foto. Nah, nanti di deskripsinya dijelasin tuh. Lalalalalalala gitu kan. Misalkan wedding foto, package wedding foto, apa namanya, tergantung ininya. Kamu bisa kayak bisa bikin misalkan kayak silver, gold, atau platinum misalkan. Nah, yang silver itu harganya berapa gitu kan. Terus Oh, dapatnya apa aja. Nah, itu bisa. Nanti kamu image-nya tinggal dikasih foto image si contoh contoh ininya, foto contoh wedding gitu ya? fotonya, contoh weddingnya. Oh, oke, 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 Nanti oke. sama kok, harganya sama. Kalau misalkan kamu pengen bikin, anggap aja package kamu, misalkan kayak 5 juta, anggap aja ya all in. Kalau misalkan sale price itu berapa ya? Misalkan 4.750 SNK misalkan. Nanti dikasih deskripsi juga. Ini sale SNK-nya apa misalkan itu juga bisa. Jadi nanti atau nggak usah dikasih sale juga bisa gitu. Depend sih, Oh, tergantung. dikasih cuman kayak ini ada layanan wedding gitu, tapi gak ada harganya juga nggak apa-apa ya. Cuman masuknya jadi digital produk ya Kak, berarti. Iya, tapi sih better menurut aku kasih harga aja sih, karena kan orang maunya ketika kita udah masuk website kita juga pengen tahu kan harganya berapa. Nah, Oh kamu iya. bisa tuh misal nih kalau mau lebih menarik event aku nggak ada diskonnya Kak gitu kan. Mostly kita bisa up price gitu kan, up price terus kemudian misal kita jual layanan produk anggap aja 3.500.000 gitu ya. Kita bisa bilang aja list price-nya 5 juta, sale price-nya 3.500.000. Jadi kan ada urgensi orang, ini emang beneran diskon loh Oh gitu iya, loh. iya. Ini berlaku buat Oh, semua harganya produk di ya markup guys. dulu terus ntar ditulis Iya, diskon gitu ya. iya bisa Oke, gitu. oke. Begitu. Terus nanti kan misalkan nih kamu ada event khusus nih, misal kayak ada lagi musimnya wedding fair nih. Kalau sekarang kan lagi musim wedding fair nih karena kan November, Desember banyak orang nikah kan. Nah, di bulan-bulan ini tuh nanti di sosmed kamu bisa update nih khusus pembelian di website misalkan ya. Layanan via khusus booking via website nanti bisa dapat diskon tambahan misalkan sekian gitu kan. Nah, kamu bisa nih ganti lagi harga kamu di sini gitu loh. Sesuai dengan Oh, apa namanya campaign-nya lagi jalan gitu. oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Paham. Iya, Makasih Kak Cey. sama-sama. Anyway, ini nggak hanya buat wedding aja ya guys ya. Misalkan kalian ada layanan private lesson misalkan kayak gitu gitu kan. Nah, itu juga bisa dipakai yang ini tadi ya. Uh, yang digital product. Karena ada opsinya kok. Bentar ya. Ini ada. Nah,
ada digital product yang bisa kalian pakai, atau jualan Spotify misalnya, tapi bukan Spotify yang itu ya. Kayak gitu. Jadi tetap bisa dipakai, even kamu layanannya adalah jasa, atau misalkan kamu adalah tutor gitu kan, tutor bahasa Korea misalkan, itu juga bisa. Karena kan pasti even kamu tuh jasa, kamu pasti ya setidaknya supaya lebih menarik tuh harus menyediakan beberapa opsi yang bisa dipilih oleh user gitu loh guys. Misalkan kalau kayak tutor gitu kan, itu biasanya kayak apa, basic sama basic, intermediate, sama advance. Nah, itu dibedain tuh harganya. Kalau basic berarti kamu misalkan cuma dapat belajar ini aja deh, misalkan kayak vocab, hangul, lalala gitu kan, yang cuma yang standar-standar, itu bisanya berapa gitu kan. Kalau intermediate tuh apa? Nah, itu tetap sih menurut aku memang harus dibedain. Jadi kalian tetap harus set harga gitu. Karena eh, jangan sampai orang itu kayak misalkan datang ke kamu karena nggak ada harganya terus udah males gitu. Biasanya customer tuh ada kecenderungan seperti itu gitu loh. Atau misalkan memang ada, kalau mau lagi misalkan nggak mau mencantumkan harga, kasih aja lagi satu opsi produk yang memang custom request misalkan kayak gitu. Itu juga bisa. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kayaknya misalkan pada belum bisa, dicoba ini ya guys, dicoba di saat jam-jam yang tidak ramai. Ramai itu maksudnya karena hari ini kelasnya kayaknya semuanya itu cobain, jadi trafficnya dia kenceng gitu kan. Makanya jadi bisa jadi dari WooCommerce-nya juga lemot gitu sih. Mungkin Kak mau nanya, yang click Boleh. to chat tadi tuh plugin apa ya Kak? Yang mana? Yang click to chat itu, yang chat. Oh, bentar. Aku kasih lihat namanya nih. Plugin aku. Oh ya, click to chat itu buat aktivasi kalau kalian misalkan mau nyambungin ke WhatsApp bisnis kalian. Misalnya ini Iki tuh udah ada WhatsApp bisnisnya nih. Jadi nanti dimasukin nomor WhatsApp-nya, terus nanti itu dia akan muncul tuh pop-up dalam bentuk kayak logo WhatsApp di bawah website. Ketika orang ngeklik itu, berarti ada orang urgensi untuk pengen pesan atau tanya-tanya produk lagi. Kayak gitu. Jadi itu bisa disambungin langsung ke website sih guys. Sorry, langsung ke WhatsApp. Tapi tadi ya syaratnya WhatsApp-nya harus WhatsApp bisnis. Kalau bukan WhatsApp bisnis nggak bisa sih. Jadi kalau misalkan kalian ada nomor nih, nomor yang dipakai buat bisnis, langsung aja install WhatsApp bisnis dan didaftarin ke WhatsApp bisnisnya biar bisa nanti dikonekin ke halaman website tadi. Login-nya ini ya, aku kasih ini deh. Wait. Kalau mau cari keywordnya adalah WordPress, WhatsApp. Aku tulis di chat ya. Plugin untuk menambahkan pop-up. Ya. Di sini tadi udah daftar Mitrans belum? Yang udah daftar nanti bisa dilanjutin ini ya guys, bentar. Udah ada yang bisa daftar Mitransnya? Permisi Kak, izin tanya. Boleh? Ini yang plugin-nya untuk yang Midtrans ini kan ada dua Kak. Ini yang mana ya Kak? Yang Midtrans WooCommerce atau yang Midtrans Payment Gateway Kak? Oh, yang WooCommerce aja. Baik Kak.
Oke, sebentar aku lihat punya aku WooCommerce kan ya. Pakai yang Mitrans WooCommerce aja guys, biar ya Mitrans WooCommerce. Ya guys, punya aku juga loading kok WooCommerce-nya. Berarti punya Iki udah ini ya, udah daftar WooCommerce, sorry, udah daftar Mitrans? Udah berhasil? Ini masih baru mau mengisi untuk registrasinya, Kak. Oh ya udah, oke dilanjutin dulu ya. Yang udah bisa add produk, yang udah bisa ini langsung bisa tambahin tadi apa namanya plugin-nya Mitrans. Nah, kalian cari ini ya. Aku kirim di kolom chat. Ini Kak C mau tanya untuk input variance produk itu di bagian ini benar nggak sih Kak C? mana coba lihat. Kategori sih biasanya. Tadi aku tambahin di ini Kak C. Variation. Coba. Oh ini. Bener nggak sih Kak C? Entah. Tadi soalnya dia jadinya munculnya begini waktu udah di aduh. Coba lihat previewnya aja di apa namanya di tab yang lain biar ini nggak hilang. Ya emang loading ya, sabar ya. Nah ini dia jadinya munculnya di bagian ini Kak C. Iya. Oh, dia sizing ya. Kalau gitu kamu tambahin aja, misalkan ada kan SML, nah kamu S-nya itu langsung kamu tambahin aja. S itu berarti misalkan kayak lingkar dada berapa. Kalau ini kan kamu ke samping nih, jadi kayak S langsung aja. S.2 misalkan LD terus panjang lalalala itu berapa. Terus kemudian M itu size-nya atau masukin aja kayak ukuran size chart gitu loh. Jadi biar lebih detail. Menurut aku sih Kalau ya. mau masukin ini kayak KC tadi itu yang kayak tadi menentuin jumlah apa ukuran minus tadi itu gimana KC? Oh, kalau itu beda guys. Kalau yang kayak di HSF itu kebetulan dia memang tidak pakai plugin ini. Dia itu memang ada programmer, jadi kayak dibuatin gitu loh, dibuatin customize gitu loh. Jadi tidak bisa menggunakan fitur yang di sini. Kalau di sini tuh biasanya cuma keterangan aja, jadi kayak deskripsi produk. Nah, buat nambahin itunya lagi tadi itu, emang kebetulan karena kita ada programmer, jadi programmernya yang buatin. Jadi itu lebih ke customize sih, bukan yang bawaan dari WordPress-nya gitu loh. Itu sih. Karena kan lebih kompleks ya, dan opsinya lebih banyak gitu loh. Algoritmanya itu lebih kompleks juga, begitu kira-kira.
Oh, jadi kalau di WordPress belum bisa ya, Kak? Iya, belum bisa. Sebenarnya tuh bisa, tapi tuh jadi kayak dibikinin apa ya? Kayak dibikinin baru gitu loh. Jadi ada tambahannya sendiri yang dari programnya sendiri yang input gitu loh. Begitu kira-kira. Oke, Coba Kak nanti C, aku tanyain ya makasih. pakai apa dia. Kalau misalkan ada di situ nanti aku kasih tahu waktu pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, guys, kalau misalkan kalian ini udah goal-nya hari ini kan sebenarnya upload produk. Nah, kalau misalkan belum bisa, kurang lebih caranya sama seperti tadi dan apa namanya? Kalian coba di jam-jam yang tidak rush hour ya. Misalkan ini tadi karena mungkin hari ini rame banget karena banyak yang pakai, nanti dicoba lagi mungkin siang atau sore gitu ya. Jadi jangan waktu barengan ya. Misalkan kalian tuh kayak 10 orang ya udah nanti siang atau 10 orang nanti sore gitu kan. Nah, itu supaya bisa lihat prosesnya tadi kurang lebih sama, tapi mungkin ada beberapa tampilan yang berbeda. Contohnya seperti aku kan tampilannya agak beda sama tampilan yang kayak punya Iki tadi gitu kan. Karena apa namanya? Detail layout-nya aja, tapi kurang lebih itu hampir sama sih, apa step by step-nya nggak ada yang berbeda, gitu. Nanti kalau misalkan udah bisa itu listing produk, kalian itu aja screenshot dimasukin ke PDF kalian yang nanti ini yang buat report akhir apa namanya akhir semester, gitu ya. Nanti yang masih belum bisa lagi, kalau nggak salah ada mentoring, mungkin nanti kalau nggak salah nanti malam ada mentoring, nanti mungkin bisa dibantu sama mentor ya, yang belum bisa-bisa, apalagi yang pakai hostingnya dari Arkatama sendiri gitu. Biasanya kalau hostingnya dipakai barengan tuh kendalanya biasanya seperti itu, gitu kira-kira. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, pertemuan ke depan tuh kita bahas lebih detail soal Mitrans. Jadi mungkin sampai sekarang tuh kalian nanti yang belum bisa tadi daftar Mitrans dulu aja semuanya, karena kebetulan dia tidak seketat dulu, bisa pakai KTP aja. Jadi nanti next pertemuan kita bisa lihat outputnya seperti apa. Kalau misalkan udah daftar dan udah punya ID, nanti tinggal masukin plugin-nya sama instalasinya seperti apa. Gitu ya. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Dan thank you semuanya. Selamat pagi. See you. Selamat Selamat pagi pagi, Kak Kak. C. Terima kasih. Terima kasih atas Terima menyampaikan kasih, kalian Kak. hari ini. Mungkin oke, baik, karena materi hari ini sudah selesai, mungkin teman-teman nanti yang masih bingung terkait websitenya bisa disampaikan ke ini, bisa disampaikan ke mentor ya, nanti bisa ditanyakan ke tenaga pengajarnya. Mungkin itu saja sekian informasi dari saya. Hari ini tidak ada push-test masih hari Selasa depan. Dan itu saja sih. Dan jangan lupa diselesaikan tugasnya ya teman-teman. Kan instalasi WordPress kemarin kan diperpanjang ya sepertinya untuk tampilan website di sini ya. Nah, sudah dikerjakan tugasnya masih memang belum selesai dan ditambah tugas yang hari ini. Mungkin sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.